Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Satu korban selamat bernama Nelson Sariri, pria asal Sulawesi Selatan Toraja, berhasil dievakuasi oleh TNI Polri setelah 3 hari berada di lokasi kejadian distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Nelson Sariri dievakuasi pada Sabtu 5 Maret 2022 sekira pukul 10.45 waktu Indonesia Timur menggunakan 2 helikopter ke Timika. Diketahui Nelson Sariri merupakan karyawan PT Palapat Timur Telematika, merupakan salah satu korban selamat pasca pembantaian yang dilakukan oleh KKB hingga menewaskan 8 rekannya. Untuk mengetahui proses evakuasi dan kondisi terkini dari korban, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua ada Marcelinus Labulela. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore rekan Dea dan Tribuners. Dapat saya informasikan dari Timika saat ini bahwa terkait korban yang diselamatkan oleh pihak TNI Polri, Satuan Tugas Satgas Ops di Timika, bahwa proses evakuasi terhadap Nelson memakan waktu cukup lama, mengingat di kota Timika sendiri atau wilayah kota Timika dan sekitarnya saat ini masih terkendala cuaca. Namun setelah 3 hari lamanya proses evakuasi terhadap Nelson, korban selamat pasca pembantaian dari KKB di Puncak, bahwa korban yang selamat atas nama Nelson telah dievakuasi kemarin sekitar pukul 10.45 di Bandara Moses Kilangin menggunakan 2 helikopter. Adapun dapat saya informasikan saat ini bahwa Nelson masih dalam keadaan trauma, di mana Nelson ini merupakan salah satu karyawan PT PTT yang mengerjakan jaringan telekomunikasi di area Kabupaten Puncak Jaya di distrik Beoga. Nelson dievakuasi kemarin, namun 8 rekan lainnya dapat saya informasikan juga 8 rekan lainnya hingga kini belum dievakuasi, mengingat saat ini kondisi cuaca di kota Timika sedang memburuk atau sejak tadi pagi sudah diguyur hujan. Akhirnya tim kemudian melakukan pembatalan terhadap evakuasi ke 8 korban lain yang sudah meninggal dunia. Dapat saya tambahkan juga bahwa Nelson ini sempat melakukan pertolongan melalui CCTV di area sekitar dengan melakukan dan dimonitor oleh pihak perusahaan melalui CCTV tersebut. Nelson juga kemarin sudah diperiksa oleh tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Timika karena mengalami kondisi yang masih trauma hingga saat ini. Namun Nelson berhasil selamat, sedangkan beberapa anggota lainnya, yaitu 8 rekan kerja Nelson lainnya masih dalam proses evakuasi. Dan dapat saya tambahkan bahwa hari ini sebenarnya sudah dilakukan evakuasi terhadap 8 korban tersebut. Namun hingga kini belum dilaksanakan karena terkendala cuaca dan memang daerah di sana cukup dijangkau cukup jauh ya, jauh dari kota Timika menuju ke puncak, dan kemudian ke lokasi itu memang sangat jauh. Jadi kalau misalnya ditempuh dengan jarak kaki bisa mencapai 2-3 hari sampai ke lokasi titik mereka dibantai. Namun dapat saya informasikan juga bahwa Nelson kemarin dijemput oleh tim Satuan Damai Kartens, di mana Nelson ini hadir di Timika sekitar pukul 10.45 melalui Bandara Moses Kilangin, Kota Timika, Papua. Berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan bahwa saat ini tim telah mengirim atau melakukan pengiriman terhadap warga-warga sekitar untuk meninjau lokasi dan juga didukung bantuan dari TNI Polri yang bertugas di sana untuk mengumpulkan jenazah-jenazah yang ada di sana. Oleh karena itu, Nelson sudah diselamatkan. Nelson sudah diselamatkan, namun rekan-rekan lainnya yang sudah dibantai alias meninggal dunia sekarang masih proses untuk penjemputan. Jadi mudah-mudahan tadi pagi direncanakan jam 6 untuk melakukan penjemputan, namun terkendala cuaca. Namun mudah-mudahan dapat informasikan kembali bahwa mereka akan dijemput lagi pada besok sekitar hari Senin besok pagi ya, Tribuners. Baik, Dea, demikian laporan dari saya dari Martin Kabela, dari Kota Timika.
Baik, terima kasih Marcelinus, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama Kaops Damai Kartens Kombes Pol Muhammad Firman selengkapnya. Dia melihat senjata, kemudian dia mendengar bunyi tembakan. Gitu. Yang lain, evakuasi. Tentunya di sini kita melihat berbagai faktor nanti, melihat cuaca atau bagaimana, kemudian bagaimana mekanisme nanti penyelamatannya, karena berdasarkan korban memang yang sudah meninggal ini dijadikan satu tempat oleh pelaku KKB itu dikumpulkan. Ya ini mungkin memudahkan, cuma nanti banyak mungkin berbagai kendala karena heli ini yang rencana dari Kodam akan membantu evakuasi ada heli Karakal. Namun ada berbagai pertimbangan heli mungkin tidak bisa mendarat di lokasi, makanya kita nanti menentukan skenario yang bagaimana yang lebih amannya nanti untuk bisa kita bawa evakuasi para korban. Ya. Pada saat kita menerima laporan itu tanggal 2. Tanggal 2 itu kita menerima laporan, kita kumpul. Tanggal 3 kita menerima laporan, kemudian kita evaluasi bersama. Itu maskapai tidak ada yang mau ke lokasi. Kemudian faktor cuaca juga yang mempengaruhi sehingga kita ada sedikit terlambatan. Tapi alhamdulillah kita bisa menyelamatkan yang satu orang ini dalam keadaan masih dalam keadaan hidup. Lanjutan, dari Beoga ke lokasi itu bila ditempuh dengan jalan kaki itu 3 hari. Dan memang tidak ada akses ke sana kecuali melalui udara. Karena selama ini mereka mengerjakan itu lewat heli, dropnya lewat heli. Kemudian kenapa tidak ada aparat keamanan? Karena sebelumnya mereka juga sudah mengerjakan ini dalam keadaan maintenance BTS itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.